Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan terdakwa Amsal Sitepu. DPR meminta Majelis Hakim menangguhkan penahanan dan mempertimbangkan putusan bebas bagi Amsal Sitepu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, secara substansif, kerja kreatif videografer seperti yang dilakukan oleh Amsal Sitepu tidaklah memiliki harga baku, sehingga tidak bisa dikatakan telah terjadi penggelembungan dana atau markup harga baku, seperti yang dituduhkan kepada Amsal Sitepu. Karenanya, Habibur Rahman mengimbau pihak Kejaksaan Negeri Karo untuk lebih mengedepankan keadilan substansif dan bukan sekedar keadilan hukum formalistik dalam kasus dugaan korupsi yang mencerat Amsal Sitepu. Terlebih dalam rapat juga terungkap, Amsal mengaku sempat menerima intimidasi dari oknum jaksa. Di informasi kedua, serangan Zionis Israel di wilayah Lebanon baru-baru ini mengakibatkan gugurnya seorang anggota TNI, penjaga perdamaian Indonesia, atau pasukan Garuda, yang bertugas dalam misi pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. Prajurit yang gugur akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia, dekat Atchid Al-Qusair, di distrik Marjayun, Lebanon Selatan pada hari Minggu 29 Maret kemarin. Prajurit yang gugur atas nama Praka Farizal Ramadan. Tak hanya korban jiwa, terdapat 1 prajurit dalam kondisi luka berat dan 2 lainnya luka ringan. Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait memastikan peristiwa itu terjadi di tengah saling serang artileri dari kedua belah pihak. Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL menegaskan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan nomor 1701 dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Sementara itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan tegas mengutuk insiden itu dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan. Dan di informasi ketiga, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia ingin bergerak cepat dalam transformasi ekonomi. Dalam forum bisnis di Tokyo, Presiden menyebut dunia semakin kompetitif sehingga tidak ada waktu untuk berlambat-lambat. Presiden menekankan Indonesia tidak ingin lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan harus naik ke industri bernilai tambah. Mineral kritis dan sumber daya alam disebut sebagai aset strategis yang harus dikelola untuk kepentingan nasional. Pemerintah juga menargetkan percepatan transisi energi dan industrialisasi. Presiden menegaskan Indonesia terbuka bagi investasi, namun menginginkan kemitraan nyata. Presiden Prabowo juga menjamin perbaikan iklim investasi melalui deregulasi dan penegakan hukum. I'm here not only to support our continuing partnership. I want to push it to a higher level. I want to push it faster. The world has become smaller. There is no other way but close cooperation in all fields. I believe strong economic ties and partnership result in enduring peace and friendship. If we have joint and common interests, we will protect the present and the future. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.